Shalom adik-adik. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu Gereja Kibait Klasis Balikpapan. Hari ini kakak senang sekali. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa ya kakak senang? Iya, hari ini yang mengikuti ibadah bukan hanya anak-anak sekolah minggu dari Klasis Balikpapan saja, tapi seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait yang ada di Indonesia. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Semua sudah siap? Siap. Sepertinya kurang keras suaranya, Kak Ika belum dengar. Ayo, kan seluruh Indonesia berarti harus terdengarnya harus keras ya. Sudah siap? Siap. Oke, yuk kita angkat pujian kita yang pertama. Aku istimewa. Ikuti gerakan guru-guru sekolah minggu yang ada di depan ya adik-adik. Semuanya berdiri biar semangat. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena apa? Kuat dan hebatku. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Katakan aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa. Ku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan apa? Tapi darah Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyanyi pujian yang mengatakan aku istimewa. Wah, luar biasa. Benar bahwa kita memang ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, karena Tuhan sudah menciptakan kita begitu sempurna, begitu luar biasa di mata Tuhan, mari terus kita memuji Tuhan dengan mulut kita, dengan tangan kita, kaki kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Semuanya masih tetap berdiri ya. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan ku gerakan badanku. Tangannya ditaruh di pinggang. Asik, ku gerakkan kepalaku, ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakkan badanku, sik asik, ku gerakkan kepalaku, ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Kita ulangi pujian ini ya. Gerakan badanku, sik asik, ku gerakkan kepalaku, ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakkan badanku, sik asik, ku gerakkan kepalaku, ku gerakkan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Oke,
dengan doa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah siap memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang. Kami fokuskan pikiran kami untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Sekali lagi kakak mau dengar, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman Gereja Kibait, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita duduk yang manis, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat ini Bapa kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami, terlebih buat anak-anak sekolah minggu. Engkau sudah menyertai mereka dalam sepanjang 1 minggu lamanya, dalam segala aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, sampai pada saat ini Engkau masih memberikan mereka waktu dan kemenangan untuk boleh duduk dengan manis, untuk beribadah kepada Tuhan dalam sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu membawa doa syafaat kami. Kami berdoa Bapa buat anak-anak sekolah minggu dalam gereja lokal masing-masing, kiranya Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Kiranya terus Engkau berkati mereka, sehingga mereka setiap harinya semakin diberkati oleh Tuhan,
diberi hikmat, akal, beri kepintaran daripada Tuhan. Bahkan di dalam masih balita, Engkau berikan pertumbuhan yang baik bagi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua mereka masing-masing. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Engkau berkati, bahkan di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka, Engkau berikan hikmat, kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengarahkan anak-anak mereka untuk lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi akan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa buat pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, ataupun para hamba-hamba Tuhan di dalam gereja lokal masing-masing. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka yang Engkau masih percayakan kepada mereka. Kiranya Engkau berikan kami semua kesetiaan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, terlebih buat kota kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, walaupun pada saat ini Bapa masih diperhadapkan dengan COVID ini, tapi kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kami terus, memberikan kami kerinduan untuk terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini Bapa, kami masih, bangsa kami atau kota kami ini Bapa masih dalam menghadapi COVID, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati sehingga COVID ini dapat berlalu dan kami boleh diberi kebebasan lagi untuk beraktivitas, bahkan boleh kami pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang dalam keadaan sakit Bapa, kiranya Engkau berkati, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu ini Bapa boleh sehat kembali dan mereka boleh kembali beraktivitas untuk belajar ataupun untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kelanjutan ibadah kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir dalam penyembahan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, di Alkitab, di Lukas pasal 8 ayat 5-8, di situ diceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Gimana ceritanya? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kita bergerak ya bersama-sama. Ditabur, pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita. Tuhan senantiasa peliharakan, Tuhan senantiasa berkati kehidupan kita. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebelum kita lanjut belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini kami boleh dipertemukan dengan anak-anak kami sekolah minggu di seluruh Indonesia. Dan ya Tuhan, tiba waktunya bagi kami dalam ibadah ini untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, sehingga kami mengenal, memahami kebenaran-Mu Tuhan, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita akan belajar satu pokok cerita atau tema kita pada hari ini adalah bebas melayani karena sudah merdeka. Bebas melayani karena sudah merdeka. Ada satu kisah yang hendak saya ceritakan kepada anak-anakku sekalian. Saya harap semuanya mendengar dengan baik ya. Ada satu kisah yang hendak saya ceritakan. Ada 4 orang anak yang berteman baik, Rini, Chelsea, Dian, dan Indri. Rini adalah anak Pak Matius, Chelsea adalah anak Pak Eli, Dian anak dari Pak Lukas, dan Indri adalah anak Pak Robert. Keempatnya berteman. Mereka bersekolah di sekolah yang sama dan juga bergereja di gereja yang sama. Chelsea, Dian, dan Indri tinggal di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Rini bersama orang tuanya tinggal di rumah Pak Jayadi, seorang rentenir atau orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Orang tua Rini adalah pembantu di keluarga Pak Jayadi. Mereka tidak punya rumah sendiri. Suatu hari, Rini mengajak teman-temannya ke rumah Pak Jayadi. Sementara teman-temannya bermain, Rini mengambil kue dan minuman yang ada di atas meja dan membagikannya kepada ketiga temannya, Chelsea, Dian, dan Indri. Ibu Jayadi yang melihat hal tersebut langsung memarahi Rini. Kamu pikir kamu itu siapa? Lancang kamu ya? Kamu itu anak pembantu loh. Sejak saat itu, Rini tidak berani lagi mengajak ketiga temannya ke rumah Pak Jayadi. Ia juga tidak berani mengambil apa-apa untuk berbagi kepada teman-temannya. Rini sedih. Ia ingin melayani teman-temannya, ia ingin berbagi dengan teman-temannya, ia ingin berbuat baik dan bebas berbagi dengan mereka, tetapi ternyata tidak bisa. Rini ingin mereka tinggal di rumah sendiri, di mana teman-temannya bebas datang dan mereka juga bebas berbagi. Tetapi orang tua Rini tidak punya uang untuk membeli tanah dan membangun rumah. Hutang orang tuanya kepada Pak Jayadi pun besar. Itulah sebabnya orang tua Rini menjadi pembantu di rumah Pak Jayadi sebagai sebuah cara membayar hutang kepada Pak Jayadi. Rupanya apa yang dialami oleh keluarga Pak Matius orang tua Rini sampai ke telinga Pak Rahmat. Orang terkaya tetapi terkenal baik hati di kampung itu. Pak Rahmat datang menemui Pak Jayadi dan berbicara baik-baik tentang keluarga Pak Matius. Pak Jayadi mengatakan bahwa ia bersedia membiarkan keluarga Pak Matius orang tua Rini keluar dari rumahnya dan tidak lagi menjadi pembantu di rumah mereka, asal keluarga Pak Matius bisa melunasi hutang-hutang mereka yang cukup besar jumlahnya itu. Pak Rahmat bersedia membayar semua hutang-hutang Pak Matius.
Setelah hutang-hutang keluarga Pak Matius dibayar oleh Pak Rahmat, Pak Jayadi pun mempersilahkan keluarga Pak Matius untuk keluar dari rumahnya. Selain membayar hutang-hutang Pak Matius, ternyata Pak Rahmat juga sudah menyediakan sebuah tempat tinggal yang cukup nyaman bagi keluarga Pak Matius dan memberi kepercayaan kepada Pak Matius untuk mengolah sawah dan kebun Pak Rahmat dengan sistem bagi hasil. Chelsea, Dian, dan Indri yang tahu bahwa teman mereka sudah tinggal di rumah sendiri yang diberikan oleh Pak Rahmat, pergi menemui Rini. Sekarang Rini senang. Ia bebas berbagi dengan ketiga temannya apa yang ada di dalam rumah orang tuanya. Kedua orang tuanya juga sangat senang melihat anaknya suka berbagi dengan teman-temannya. Kalau dulu Rini tidak bisa bebas membagikan apa yang ada di rumah Pak Jayadi, di rumah mereka sekarang, Rini bebas menikmati dengan teman-temannya makanan minuman apa saja yang tersedia di rumah. Apa yang dulu Rini tidak bisa lakukan di rumah orang lain, sekarang ia bisa lakukan. Rini sekarang bebas makan apa saja dan bebas berbagi dengan teman-temannya. Ia tidak lagi tinggal di rumah orang lain. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari perhambaan dosa, dari kutuk dosa, dan juga dari perhambaan atau dari hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Harga yang dibutuhkan untuk kemerdekaan, untuk kebebasan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia yang mati menggantikan kita, membayar semua harga yang dibutuhkan untuk keselamatan kita, untuk kemerdekaan kita. Sekarang kita adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Bebas dari perhambaan dosa, dari kutuk dosa, dan dari perhambaan hukum Taurat. Sekarang kita bebas. Bebas untuk melayani Tuhan, bebas untuk melayani sesama. Berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak anak-anakku sekolah minggu dimanapun berada, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, Sekarang Saya Sudah Bebas. Boleh menjadi berkat, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman Tuhan ini dalam hati, dalam pikiran anak-anak kami. Sehingga ya Tuhan, anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Dikau dan pengetahuan akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Adik-adik, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang telah mengajarkan kepada kita bahwa sekarang kita sudah bebas untuk melayani Tuhan ataupun kita melayani sesama. Nah, karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita, sekarang sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan satu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eben. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu di berbagai tempat saat ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan berkenan atasnya, dan Tuhan akan memberkati anak-anak kami, memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua anak-anak kami. Tuhan akan terus memberkati anak-anak kami dalam segala keberadaan hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau sendiri akan terus berkarya di dalam perjalanan kehidupan kami semua di hari-hari yang akan datang. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.